Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam mata kuliah sumber daya energi untuk kelas karyawan Institut Teknologi PLN Jakarta. Hari ini kita akan membahas kembali beberapa energi baru dan terbarukan tentunya. Dan dalam energi baru dan terbarukan ini terkait dengan mata kuliah kita akan membahas dan juga nanti Bapak Ibu sekalian akan mempunyai tugas bagaimana mengembangkan dan juga mempresentasikan tentang energi baru dan terbarukan dalam sumber daya energi ini sehingga kita bisa mempunyai alternatif pengembangan dalam energi. Baik, kita langsung saja. Energi baru dan terbarukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, energi baru terbarukan ini adalah energi yang sumbernya bisa dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Contohnya adalah energi nuklir dari bahan bakar energi nuklir dan bahan bakar fosil, ya, seperti minyak dan batu bara itu tidak termasuk. Kenapa? Karena energi berkelanjutan itu adalah semua energi yang terbarukan sudah pasti mempunyai energi berkelanjutan karena senantiasa tersedia di dalam waktu yang relatif sangat panjang. Nah, ini lihat nih, energi baru terbarukan ya. Ini merupakan energi, kita akan nanti lihat ada biomass, ada geothermal, ada wind energy, ada dari air, ada dari solar juga atau dari matahari. Nah, kita lihat ini merupakan beberapa energi alternatif ya, Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan energi alternatif ya, kita lihat dari jenis energinya dan juga pemanfaatannya. Tentunya dalam energi-energi ini bisa dimanfaatkan. Oke, baik, bisa dimanfaatkan ya. Ini untuk rumah tangga dan komersil, untuk industri, transportasi dan juga pembangkit listrik. Nah, di sini kita lihat ya, kita ini terdiri dari energi fosil ya, baru energi Baik, ada energi fosil ya, ada energi terbarukan dan juga ada energi baru. Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau energi fosil itu dari gas dan batu bara, pemakaiannya biasanya dipakai untuk LPG, sementara batu bara itu dibentuk dengan bentuk briket ya. Dan juga ada gas batu bara untuk transportasi. Untuk pembangkit listrik pasti kita digunakan pembangkit listrik tenaga batu bara bersih. Dan kalau energi terbarukan adalah panas bumi, mikrohidro dari tenaga surya, dari angin, dan biomass juga kita termasuk dalam energi terbarukan dan juga tenaga samudra. Sementara dari energi baru adalah nuklir, fuel cell, sumber energi lainnya seperti oil shale, CBM, DME dan lain-lain. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, di sini ya bagaimana energi terbarukan itu digunakan sebagai energi alternatif. Ya, untuk pada umumnya energi terbarukan ini digunakan untuk pembangkit listrik. Ya, pada umumnya untuk pembangkit listrik. Sementara kalau misalnya biomasa biasanya dipakai untuk pembakaran langsung. Ya, sementara semuanya energi baru pasti digunakan memanfaatkannya untuk listrik. Berikutnya kita lihat, yang pertama adalah biomasa atau biomass ya. Biomasa ya adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk atau buangan. Nah, di sini kita lihat contoh biomasa banyak ya. Di antaranya ada tanaman, ada rumput, pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, dari kotoran manusia dan juga kotoran hewan. Dan kelebihan dari sumber energi biomasa ini yaitu energi yang dapat diperbarui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Berikutnya kita lihat ada panas bumi nih, Bapak sekalian, panas bumi. Nah, panas bumi ini ya, energi panas bumi atau geothermal energy adalah sumber energi terbarukan yang berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi dianggap cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan dan juga tentunya ramah lingkungan.
Namun, pemanfaatan masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempengan tektonik saja, dan inilah menjadi hambatan bagi geothermal energy. Berikutnya dari geothermal energy kita ada tenaga air. Ya, tenaga air. Nah, tenaga air ini, air seperti kita ketahui merupakan sumber daya terbarukan yang terus diisi oleh siklus global penguapan dan curah hujan. Di sini kita lihat energi air ini yang mengalir dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi air merupakan salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Nah, sumber energi ini diperoleh dengan cara memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Nah, dari energi tadi kita beralih ke energi angin. Nah, energi angin ini banyak banget nih ya. Di Indonesia sudah ada beberapa pembangkit listrik tenaga angin, salah satunya di daerah saya di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, angin merupakan gerakan udara yang terjadi ketika naiknya udara hangat dan udara dingin. Energi angin yang telah digunakan berabad-abad digunakan untuk kapal layar, kincir angin, dan juga pada zaman dahulu kala untuk menggelinding gandum. Nah, energi angin ini ditangkap oleh turbin, kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Lalu, pemanfaatan dari energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB sama di Bantul, Yogyakarta. Nah, kita lihat klasifikasi angin. Ya, bagus kan klasifikasi angin ya, ada kelasnya ya, bukan kita aja dulu kelas 1 2 3 ya, tapi klasifikasi juga ada kelasnya. Tergantung dari kecepatan anginnya. Ya, kecepatan angin 0,00 sampai 0,2, kondisi alamnya itu tidak ada apa-apa. Nah, ketika kita melihat angin tenang, asapnya masih terbumbung ke atas, berarti kecepatannya sekitar 0,2 hingga 1,5 meter per detik. Ketika ada terpaan, wajah terasa angin, daun-daun bergoyang dan berguguran, petanda bahwa musim gugur sudah tiba ya, petunjuk angin bergerak. Nah, itu bukan. Nah, itu petanda bahwa ketika kita sudah berasa angin di muka kita itu kecepatan sekitar 3,4 sampai 5,4 meter per detik. Dan ada juga kalau misalnya di jalanan atau kertas yang berterbangan itu sekitar 5,6 sampai 7,9 meter per detik. Ketika kita lihat ranting bergoyang, ya bagus sekali. Kita lihat ranting bergoyang, nah berarti itu atau bendera berkibar itu kekuatan kira-kira 8 hingga 10,7 meter per detik. Ketika sudah melihat air bergejolak ya, itu sekitar sudah lumayan ya, 10,8 sampai 12,1 ya meter per detik. Sementara jika sudah mulai merumbuhkan pohon itu sekitar 17,2 meter per detik. Ya, apabila sudah menimbulkan kerusakan parah itu dapat mengakibatkan tornado, itu kecepatan hingga 32,7 meter per detik hingga 36 meter per detik kecepatan anginnya. Nah, kita lihat Bapak sekalian mekanisme prinsip dasar ya. Prinsip dasar angin ya, mekanisme turbin angin adalah prinsip dasarnya adalah angin memutar sudut turbin lalu memutar poros yang dihubungkan dengan generator. Turbin untuk PLTB biasanya berkapasitas 50 sampai 750 kW. Turbin kecil kapasitasnya sekitar 50 kW biasanya digunakan untuk perumahan sederhana. Kebanyakan turbin memakai blade berbentuk penampang sayap pesawat kayak aerofoil ya, karena efisiensinya ini tinggi dan menghasilkan beda tekanan yang besar di antara kedua sisi blade sehingga berputar dengan momen gaya yang cukup besar. Kebanyakan desain turbin dilengkapi dengan pengontrol sudut blade atau pitch. Ya, saat kecepatan angin turun, blade bergerak memutar menghadap arah angin. Tapi kalau sangat besar, dia malah memutar menjauhi arah angin. Ini akan mengakibatkan daya optimal dan juga konstan. Nah, ini merupakan mekanisme dari turbin angin, how wind power works ya. Kita lihat. Kenapa saya jadi ngantuk ya? Oke.
Maklum udah sore. Nah, kita lihat nih, ini ada wind flow ya, arah anginnya. Bagaimana ketika kita memakai metode aerodinamika, ketika ada angin, ini terangkat, ini didirect ya. Sementara ini merupakan blade ya, seperti ini. Nah, penampang-penampang dari mekanisme turbin tenaga angin ya, seperti kita lihat ada load ketika blade berputar ya, dia ada low speed shaft, lalu ada gearbox yang untuk menggerakkan secara mekanis, ada high speed shaft ya. Kita lihat di sini ya, mulai dari rotor, mulai dari low speed shaft, mulai dari gearbox, mulai dari high speed shaft, dan hingga ke trafo atau hingga ke kita alirkan ke tenaga listriknya, itu merupakan suatu proses dari mekanisme turbin angin. Jenis-jenisnya banyak ya, tapi yang paling secara garis besar kita ada dua, ada yang horizontal axis, ada juga vertical axis ya. Di sini sudah dibuat beberapa ya, maaf, di sini sudah dibuat beberapa ya, seperti horizontal active dan vertical axis ini sudah pernah dibuat. Tapi kalau di TPLN anginnya sangat kencang sekali, jadi sudah beberapa kali ya, anginnya itu sudah beberapa kali merusakkan kincir atau merusakkan turbin anginnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan suatu desain yang tepat. Namun patut dibanggakan bahwa mahasiswa kita terdahulu ya mempunyai project dengan dengan Pertamina, sehingga project tersebut ya kan, sehingga mereka memasang ya pembangkit listrik tenaga bayu itu dengan bahan kayu ya, kayu yang lebih tahan katanya, dan alhamdulillah berhasil. Nah, kita lihat nih jenis turbin angin. Ada yang tadi kita sudah sebutkan, ada horizontal axis. Jika horizontal axis wind turbine ya, sumbu putaran turbin sejajar dengan bumi, paling banyak dikembangkan ya di berbagai negara ya, terdiri dari dua tipe. Yang satu mesin upwind. Mesin upwind bekerja dan rotor berhadapan dengan angin. Rotor desain tidak fleksibel dan diperlukan mekanisme yaw ya untuk menjaga rotor agar tetap berhadapan dengan angin. Ada juga mesin downdrift. Mesin downdrift ini ditempatkan di belakang tower, dapat dibuat lebih fleksibel ya tanpa menggunakan mekanisme yaw, sehingga untuk mengurangi berat kelemahannya, tapi angin harus melewati tower terlebih dahulu sebelum sampai pada rotor, sehingga menambah beban atau fatigue load pada turbin. Nah, ada juga tadi yang vertical axis wind turbine ya. Vertical axisnya yaitu sumbu putar vertikal terhadap bumi. Ini jarang dipakai untuk komersil. Rotornya relatif pelan, berputar sekitar di bawah 100 rpm ya, tetapi yang memiliki gaya kuat sehingga bisa dipakai untuk menggiring biji-bijian dan lain-lain ya, tapi nggak cocok untuk menghasilkan listrik yang untuk vertikal. Tuhan, aku ngantuk banget, mohon maaf pemirsa. Bapak ibu sekalian, oke kita lanjut ya. Sebenarnya bisa diatasi sih dengan gearbox ya untuk menaikkan RPM, tapi efisiensinya turun dan mesin sulit untuk start. Nah, kita lihat ada dua tipe nih ya, ada dua tipe ya dari vertical axis wind turbine. Yang pertama tipe dorong ya, lebih banyak bagian blade yang mengalami gaya dorong seperti pada mangkuk anemometer. Bentuknya bervariasi seperti ember, dayung, layar, tangki, dan lain-lain. Kecepatan maksimum bednya hampir sama dengan kecepatan angin. Efisiensi dayanya rendah. Oke. Tipe angkat ya, tipe angkat lebih banyak bagian blade yang mengalami gaya angkat. Ukurannya blade relatif besar dan tinggi sehingga menimbulkan getaran. Biasanya memakai 2 atau 3 blade. Turbin jenis ini menghasilkan lebih banyak daya output ya, sumbu putar turbin sejajar dan efisiensinya tinggi. Nah, jumlah blade banyak nih. Ada konsep 1 blade, 2 blade, 3 blade, bahkan ada multi blade hingga 12 blade ya atau lebih ya. Ketika konsepnya 1 blade ini biasanya sulit seimbang ya, membutuhkan angin yang sama cepat untuk menghasilkan gaya putar dan juga menghasilkan noise atau suara bising di ujungnya. Konsep ini sukses dikembangkan di Eropa. Konsep 2 blade, nah ini mudah seimbang, tapi masih mudah bergeser. Desain blade harus memiliki kelengkungan yang tajam untuk bisa menangkap energi angin secara efektif.
pada kecepatan angin rendah sekitar 3 meter per sekon. Putarannya sulit dimulai. Nah, jadi biasanya kalau 2 itu sulit dimulai karena itu. Ada konsep 3 blade. Konsep 3 blade ini lebih seimbang dan blade-nya lebih halus untuk dapat memanfaatkan energi angin secara efektif. Konsep ini paling sering dipakai pada turbin komersial. Sementara kalau multi blade, ya di kampus ada multi blade juga di sini ya, justru memiliki efisiensi rendah tetapi dapat menghasilkan momen gaya awal yang cukup besar untuk memutar ya, untuk mulai memutar. Cocok untuk kecepatan angin yang rendah. Banyak dijumpai untuk pompa air, penggilingan biji-biji karena murah dan juga mampu bekerja pada kecepatan angin rendah sehingga tower tidak perlu terlalu tinggi dan air dapat dipompa secara kontinu. Nah, ini dia tadi jumlah-jumlah blade, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan juga ada yang multiple banyak. Oke, baik. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah, ini merupakan ada. Halo. Iya, lagi ngajar, Pak. Baik, makasih. Baik. Nah, ini merupakan tabel potensi tenaga angin di Indonesia, ya. Potensinya adalah ya, ini merupakan ada kita bagi menjadi 3 skala ya, skala kecil, skala menengah, skala besar. Kita lihat lokasinya. Kalau skala kecil itu bisa untuk Bayu, yaitu di Jawa, NTB, NTT, Maluku, dan Sulawesi. Skala menengah itu bisa di NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan bagian selatan dari Jawa. Sementara jika skala besar ini ditemukan di Sulawesi Selatan, NTB, NTT, dan juga pantai selatan Jawa. Nah, yang berikutnya tenaga surya ya. Kemarin kita di tempat bahas ya tenaga surya, ini kita bahas kembali. Nah, tenaga surya di sini ya, matahari ya pasti adalah sumber energi yang paling kuat. Ya, energi surya dapat digunakan untuk pemanasan rumah ya, pencahayaan dan pendinginan pembangkit listrik ya, pemanas air dan juga berbagai potensi industri lainnya. Tentunya energi matahari merupakan energi terbarukan yang berasal dari radiasi sinar matahari dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Nah, selain itu kita lihat, sekarang kita akan melihat ada pembangkit listrik berbasis energi samudra. Nah, ini nih ya. Kategori energi samudra apa sih? Kategorinya adalah yang pertama energi ombak atau wave energy. Yang kedua ada energi pasang surut atau tidal wave. Yang ketiga, energi hasil konversi panas laut. Jadi ada ocean thermal energy conversion. Jadi dari panas laut ini dimanfaatkan untuk konversi energi. Nah, prinsip sederhananya adalah pemanfaatan dari ketiga bentuk energi tersebut tadi ya untuk menggunakan energi kinetik untuk memutar turbin yang selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Ya. Berikutnya ada pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO. Nah, pembangkit listrik tenaga ombak. Kita lihat ya, ombak dihasilkan oleh angin yang bertiup di permukaan laut, ya, merupakan sumber energi yang cukup besar. Aliran masuk dan keluarnya ombak ke dalam ruangan khusus. Jadi nanti ini kita buat ruangan khusus ya, bisa kita lihat di sini ya. Ini kita buat ruangan khusus ya. Aliran masuk dalam dan keluarnya ombak ini ke dalam ruangan khusus menyebabkan terdorongnya udara keluar dan masuk melalui saluran di atas ruangan tersebut ya, sehingga aliran udara memutar turbin yang menggerakkan generator nantinya. Tapi masalah utama dari desain ini adalah ketahanan struktur bangunan PLTO. Kadang-kadang jika ombaknya ganas ini bisa hancur. Jadi memang harus dibutuhkan struktur sipil yang kuat. Nah, ada juga nih, ada beberapa desain dari PLTO ya. Nah, yang pertama adalah ini ada nih, kayak cacing ya. Pelamis Wave Energy ya, Converse dari Ocean Power Delivery. Ya, ini merupakan proyek komersil yang pertama dengan kapasitas 2,25 MW. Telah dibangun di tengah laut ya, sekitar 4,9 km dari tepi pantai Portugal. Jadi dibentuknya memanfaatkan ombak, jadi nanti berputar seperti ini ya, bergelombang ya. Yang kedua nih, ini dua-duanya ada ciptaan Profesor Tim Finnegan dari Departemen Teknik Lautan University of Sydney. Nah, di sini ada bentuknya ada dua. Yang satu kayak cangkang ya, rumput laut mekanik. Kalau saya bilangnya sih kayak cangkang ya kan.
Tapi ini pakai rumput laut. Ada juga biostream ya, seperti sirip ekor ikan hiu buatan. Mungkin nanti bisa dicari di YouTube bagaimana teknisnya. Nah, plus minusnya adalah kelebihannya PLTU adalah tidak membutuhkan bahan bakar, tidak menghasilkan limbah, mudah dioperasi, biaya perawatan rendah, biaya menghasilkan energi, dan jumlah memadai. Namun ada kekurangannya pasti. Energi ini dihasilkan tidak stabil karena bergantung pada kondisi ombak. Kadang dapat energi, kadang juga tidak, dan juga hanya bisa dibangun di lokasi yang ombaknya cukup kuat dan muncul secara konsistensi. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan meneruskan dari energi baru dan terbarukan ini. Saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan teruskan diskusinya melalui Teams, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan dan lain-lain. Dan silakan melakukan absensi di bawah ya, dengan formatnya adalah nama dulu, ya jangan salah, formatnya adalah nama dulu baru spasi ini. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akan ke Microsoft Teams untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam mata kuliah sumber daya energi untuk kelas karyawan Institut Teknologi PLN Jakarta.